Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang selalu dianugerahkan kepada kita. Semoga kita bisa menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Banyak hal yang bisa kita petik dari pendidikan Ramadan ini. Yang pertama adalah melatih keikhlasan. Ibadah-ibadah lain itu ketika dilakukan oleh manusia atau oleh seseorang, ibadahnya terlihat seperti sholat, ada gerakannya, ada sujud, ada ruku, dan seterusnya. Kemudian juga bersedekah. Minimal orang yang menerima sedekahnya dia akan tahu. Apalagi kalau ibadah haji, ada tawaf, ada pakai ihram. Dari Indonesia berangkatnya pun orang pada tahu semua, kembalinya pun dipanggil haji dan dipanggil hajah. Tapi puasa itu tidak ada orang yang bisa mengetahui dia sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Karena itu di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Seluruh amal perbuatan manusia lahu, bagi manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan bagi manusia itu sendiri, ada ulama hadis yang mengatakan perbuatannya ketahuan. Yang kedua, balasannya ditentukan oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, seperti bersedekah. Tapi puasa ini apa kata Allah? Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Besarannya hanya Allah yang tahu, karena ibadah ini yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa saja orang dari rumah dia sahur, begitu pergi ke kantor atau ke tempat bekerja, lalu dia berbuka dengan sendirinya, makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hanya keikhlasan inilah yang membuat orang bisa bertahan untuk tidak berbuka. Dan keikhlasan inilah yang harus melekat pada diri setiap kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Saudaraku, ketika kita ikhlas dalam melakukan perbuatan apa saja, jangankan ibadah-ibadah ritual seperti sholat, mengaji, zikir dan seterusnya, atau berangkat haji dan umrah dan seterusnya, mencari nafkah saja, kalau kita ikhlas itu akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada keikhlasan, jangankan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, ibadah ritual pun tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang munafik kalau sholat, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat itu malas. Yuraunan nas, mereka sholatnya karena ria, ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat Allah kecuali sedikit saja dalam sholatnya. Jadi orang bisa ria. Ketika orang ria, ingin dipuji, ingin dilihat orang. Kalau persoalan kita beribadah dipuji orang, itu urusannya lain. Tidak ada urusan sama ria. Kita beribadah dilihat orang, itu tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Saudaraku, ketika kita ikhlas, kita bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri kita, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan bagian dari ibadah. Coba perhatikan firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari karunia Allah untuk kebahagiaanmu hidup di akhirat, tapi jangan lupa kamu harus cari juga untuk kesejahteraanmu hidup di dunia ini. Jika kita ikhlas, mencari nafkah pun akan bernilai ibadah. Maka ikhlas harus menjadi landasan dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Semoga Allah membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita agar selalu ikhlas dalam seluruh aktivitas dan perbuatan kita, baik ibadah mahdoh atau ritual maupun ibadah-ibadah sosial atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.